Pertamina tengah mengkaji secara internal, saudara, penghapusan Pertalite alias RON 90 ke BBM yang kadar oktannya lebih tinggi. Ini akan jadi informasi pertama di Kompas Bisnis pagi ini bersama saya Paskali Siswari, saudara. Nah, hasil kajian ini nantinya akan diusulkan ke pemerintah. Pertamina saat ini mengkaji pencampuran Pertalite dengan etanol 7% dan akan menghasilkan Pertamax Green dengan RON 92. Kajian ini masuk dalam program Langit Biru tahap 2. Jika kajian dan usulan ini akan menjadi program pemerintah, maka harganya akan langsung diatur pemerintah karena tetap akan ada mekanisme subsidi dan kompensasi. Kajian ini dilakukan untuk menghasilkan BBM yang lebih bersih dan bisa menurunkan emisi atau gas buang kotor. Program Langit Biru tahap 2 ini adalah merupakan hasil kajian internal kami. Ini belum ada keputusan apapun dari pemerintah. Tentu ini akan kami usulkan dan akan kami bahas lebih lanjut. Dan tentu saja ketika ini menjadi program pemerintah, Pertamax Green 92, harganya pun tentu ini adalah regulated. Ya, tidak mungkin yang namanya JBKP harganya diserahkan ke pasar karena ada mekanisme subsidi atau kompensasi di dalamnya. Kami mengusulkan ini adalah karena itu lebih baik gitu ya. Kalau misalnya dengan harga yang sama tetapi masyarakat mendapatkan yang lebih baik dengan oktan number lebih baik sehingga itu untuk mesin juga lebih baik sekaligus emisinya juga menurun, why not? Itu jadi usulannya itu, tetapi kembali lagi supaya tidak jadi perdebatan di publik, saya ingin menjelaskan bahwa ini adalah hasil kajian internal kami. Kita akan bahas pagi ini soal kajian penggantian Pertalite ke BBM yang lebih hijau. Pagi ini bersama Direktur Eksekutif Energy Watch, Daimas Arangga. Halo, selamat pagi Mas Daimas. Selamat pagi juga Mbak Paskali, apa kabar? Baik Mas, kita bahas soal ini wacana kajian Pertamina untuk mengurangi Pertalite dan mengganti ke yang lebih hijau. Pertanyaannya, waktunya tepatkah kalau dilakukan dalam jangka waktu mungkin tahun ini? Iya, kita kembali lagi ya, bagaimana urgensi untuk menghapus Pertalite menjadi Pertamax. Yang pertama, saya mau lihat bagaimana nilai keekonomian Pertamax tentunya pasti lebih tinggi dibandingkan Pertalite, yang mana itu juga berpotensi akan menambah beban subsidi negara, Mbak Paskalis. Yang kedua, di sini kita juga perlu merujuk pada Kepmen ESDM nomor 37 terkait JBKP. Tadi sempat dibahas juga ya oleh Bu Nike, itu akan dikembalikan lagi. Pertamina hanya mengusulkan. Nah, itu juga bagian dari salah satu variabel yang perlu dipertimbangkan. Lalu yang ketiga terkait emisi. Saya rasa BBM dengan oktan number 90 itu sudah cukup sesuai dengan kondisi kendaraan yang ada di Indonesia, apalagi memang mayoritas memang pengguna motor yang mana kompresi mesinnya tidak begitu tinggi sehingga RON 90 dirasa sudah cukup. Begitu pula mobil-mobil yang memang beredar, masih cukup banyak mobil dengan cc antara 1000 sampai 1500 yang mana tidak membutuhkan bahan bakar dengan kebutuhan kompresi tinggi ya, seperti RON di atas 90. Mungkin 3 poin itu dulu. Satu lagi mengenai emisi, saya rasa tidak cukup signifikan ya apabila kita mengubah dari 90 ke 92. Memang cukup, tapi dari 3 poin yang tadi saya sampaikan, apakah memang itu layak dan akhirnya menjadi sebuah urgensi untuk menghapus Pertalite menjadi Pertamax seperti itu, Mbak. Oke, ini mungkin yang ada beberapa poin yang tadi Mas Daimas berikan, tapi saya penasaran soal emisi. Ini kan Mas Daimas bilangnya RON 90 ke 92 sebenarnya tidak terlalu berbeda jauh begitu. Tapi tadi kajian yang akan dilakukan Pertamina adalah Pertamaxnya ditambah embel-embel green yang harapannya adalah lebih hijau. Kalau itu terjadi ada Pertamax Green 92, sebenarnya signifikansinya akan berubah nggak dibandingkan dengan RON 92 yang saat ini dikonsumsi? Signifikansinya hanya di sisi 7% dari bahan bakar fosil tersebut diganti menjadi basisnya bukan fosil, Mbak Paskalis. Namun emisi yang keluar seperti CO dan juga NOx itu masih cukup sama. Di sini selain berbicara emisi tadi ya, 7% ini juga akan kabarnya akan disuplai dari bioetanol.
yang memang diproduksi di dalam negeri. Mungkin ini akan menjadi sebuah gerakan untuk lebih hijau si bahan bakar yang memang kita pakai di sini. Namun sekali lagi ini bukan menjadi sebuah urgensi untuk menghapus Pertalite menjadi Pertamax Green atau Pertamax yang memang konvensional. Kalau tadi ada campuran etanol 7%, ada juga kemungkinan memakai salah satunya adalah bioetanol yang dibuat di dalam negeri. Apakah nanti harganya kemungkinannya bisa lebih murah dibandingkan dengan Pertamax yang saat ini dijual? Dan kalau begitu apakah kalau nih misalnya nanti benar-benar disetujui oleh pemerintah akan diganti menjadi Pertamax, perlukah subsidi dari pemerintah untuk BBM baru itu? Iya, kita perlu melihat dari berbagai aspek ya. Di satu sisi memang itu akan mendukung seperti halnya diesel yang memang saat ini sudah sampai di 35% ya, campuran menggunakan palm oil dan juga minyak yang lain. Dan ini mungkin juga yang didorong oleh Pertamina bagaimana pemanfaatan bioetanol sebagai campuran untuk Pertamax atau bahan bakar yang lain. Nah, di sini terkait harga pasti akan merujuk pada keekonomian dan juga harga global. Bagaimana harga keekonomian yang memang sudah ditetapkan itu nanti akan berfluktuasi juga berdasarkan dari harga komoditas tersebut. Kita perlu melihat tadi ketika misalnya Pertamax ini disubsidi menjadi JBKP, tentunya ini juga mekanisme penetapan harganya tidak hanya berhenti di Pertamina, namun ini menjadi bahan bakar jenis penugasan khusus yang memang menjadi tanggung jawab negara. Lagi-lagi kita kembali ke pertanyaan awal, apakah memang ini sebuah urgensi untuk memberikan Pertamax subsidi seperti Pertalite atau mungkin juga Pertalite-nya dihapuskan? Ini masih menjadi pertanyaan juga di ranah kami para pengamat melihat bagaimana proses kajian ini berjalan. Lalu satu sisi lagi kita kalau menimbang ya Pertalite saat ini sudah disubsidi, Pertamax itu mengikuti harga pasar. Apakah memang menjadi sebuah urgensi untuk mendorong Pertamax yang memang lebih hijau untuk disubsidi sebagai pengurang emisi. Seperti itu Mbak Paskalis. Oke, kembali bicara soal urgensi, sepertinya saat ini belum dibutuhkan, tapi kita kembali berandai-andai, Mas Daimas, kalau nanti memang ternyata diputuskan tidak ada lagi RON 90, apakah artinya SPBU swasta yang saat ini masih menjual RON 90 juga harus menghapus dari daftar jual mereka? Nah, untuk itu memang tidak ditetapkan ya, belum ada landasan yang mengharuskan penghapusan RON 90 saat ini. Jadi kalau misalnya memang itu pada praktiknya nanti diharuskan untuk menghapus peredaran bahan bakar RON 90, tentunya perlu ada Kepmen ataupun landasan regulasi yang mengharuskan seperti itu Mbak Paskalis. Dan juga tadi yang saya lihat latar belakangnya tidak hanya Indonesia tapi negara-negara lain dengan kondisi yang sama itu juga masih menggunakan RON 90. Melihat bagaimana di Indonesia penggunaan motor dengan cc 150 ke bawah yang memang tidak memerlukan kompresi tinggi dan juga mobil-mobil dengan cc 1500 ke bawah yang saat ini sangat banyak beredar, itu nampaknya tidak ada urgensi untuk menghapus BBM RON 90. Oke, karena tadi juga perbedaannya ternyata tidak terlalu signifikan ya Mas, emisinya untuk 90 dan 92. Betul, Mas Kalis. Oke, jadi kajian ini tentu membutuhkan benar-benar faktor-faktor yang mumpuni untuk bisa menghasilkan apakah nanti sudah tidak ada lagi RON 90 di Indonesia. Mas Daimas, terima kasih sudah berbagi pandangan pagi ini di Kompas Bisnis. Sehat selalu. Sehat selalu, terima kasih banyak Mbak Paskalis.